Shalom, apa kabar umat Tuhan? Apa kabar Surabaya? Waduh, ini suatu hal yang luar biasa Pak Hani dan keluarga. Ya, terima kasih buat Bang Daniel yang sudah menghubungi saya. Terima kasih buat rekan-rekan para pelayan Tuhan. Ya, saya percaya hari ini hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Tuhan berikan kepada kita waktu untuk ambil kesempatan menghadap hadirat Tuhan, datang pada Tuhan dalam doa, dalam pujian dan penyembahan. Dan saya percaya seperti yang Alkitab katakan, orang-orang yang hatinya percaya dan bergantung kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Nah, saudara, pada kesempatan kali ini, renungan singkat yang coba saya sodorkan kepada saudara, saya ambil atau berlatar belakang dari sebuah pemikiran. Pemikiran apa itu? Di saat-saat ini, di situasi seperti ini, kita sedang terobsesi menjadi orang seperti apa? Karena semua orang kan punya bayangan ingin menjadi orang seperti apa, ya kan? Makanya dulu kita masih kecil, kita punya cita-cita. Cita-cita yang kita waktu itu hanya sekedar ngomong saja, tetapi setelah kita mulai berkembang lebih dewasa, cita-cita kita tidak bisa dipungkiri, dipengaruhi oleh role model yang kita lihat di sekitar kita, ataupun yang kita saksikan di tayangan-tayangan media yang ada. Sehingga orang mulai terobsesi ingin menjadi seperti orang itu. Saya ingin jadi pengusaha seperti orang itu. Saya ingin bahkan jadi pendeta seperti pendeta yang itu. Artinya bahwa begini, kita sedang terjebak pada sebuah pemikiran. Aku harus menjadi seperti seseorang. Nah, perenungan kita pada malam hari ini adalah kita sedang menjadi orang seperti apa? Atau sekali lagi saya lebih suka menambahkan kata ini, kita sedang bersemangat untuk menjadi pribadi yang seperti apa? Nah, itu yang jadi perenungan kita. Nah, karena kita ingin menjadi pribadi yang seperti apa, Bapak Ibu izinkan saya menyodorkan kepada Anda ada dua contoh karakter yang datang dari kota yang sama. Haleluya. Tokoh kita hari ini ada dua orang, namun mereka datang dari satu kota yang sama. Kotanya bernama Kirene. Kirene itu ada di wilayah Afrika Utara. Namun saat ini dia masuk, kalau negara, peta negara, dia masuk ke Libya. Kirene pernah menjadi tempat tinggal dari dua orang yang sangat berpengaruh di dunia. Tokoh kita yang pertama namanya Aristippus. Anda tidak bisa temukan itu di Alkitab karena itu ada dalam sejarah dunia, khususnya sejarah dunia psikologi, ya kan? Karena Aristippus adalah seorang filsuf, ya kan? Beliau ini hidup hampir berbarengan dengan Socrates, bahkan dia adalah sahabat dari Socrates. Ketika Socrates meninggal, dia mengembangkan sofis, ya kan. Lalu kemudian yang menarik adalah begini. Ini yang mau coba saya sodorkan kepada saudara. Aristippus mengembangkan sebuah ilmu, bahkan mendirikan sekolah. Ilmu atau pemikiran yang didirikan oleh Aristippus adalah hedonisme atau hedon. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, hedon itu apa sih? Sampai-sampai Aristippus mendirikan sekolah untuk itu. Nah, rupanya bahwa begini, hedonisme atau hedon dalam bahasa Yunani itu adalah sebuah pengajaran yang mengajarkan bahwa begini, bahwa perasaan-perasaan kita sebagai sebuah kebenaran yang paling tepat dalam hidup ini. Jadi dalam pengajaran hedonisme, apa yang kamu rasakan dalam hal ini, hal-hal yang paling menyenangkan bagi perasaan kamu, itulah yang layak disebut kebenaran. Jadi ukuran yang benar itu selalu bergantung kepada, kalau saya rasa itu menyenangkan, itu benar, ya kan? Ngapain sih gereja kritik cara hidup saya yang boros ini? Wong saya happy, wong saya senang. Nah, itu hedonisme. Ngapain sih
kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Wong saya tertekan. Ya kalau orang maki saya, ya saya rendahkan dia. Menyenangkan itu buat saya. Nah, kalau Anda punya pemikiran seperti itu yang diberi nama pemikiran hedonisme. Segala sesuatu yang benar diukur lewat apakah itu menyenangkan bagi kita atau tidak. Nah, Pak Hani, para pelayan Tuhan, dan semua jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini pada saat ini, izinkan saya mengatakan bahwa begini, gereja bila tidak mewaspadai, gereja bila tidak berjaga-jaga, tanpa sadar akan disusupi oleh spirit ini, oleh filosofi ini. Karena begini, ada begitu banyak orang yang bahkan mereka bergereja, mereka beribadah, bahkan dengan sedih saya katakan, melayani Tuhan, tetapi ditaklukkan oleh filosofi ini. Ada banyak orang mau melayani, mau melakukan sesuatu, bila itu menyenangkan buat dia. Bahkan ada yang mendefinisikan panggilan, itu apa sih? Panggilan itu, kalau kamu senang melakukannya, berarti itu panggilan kamu. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Menjalani panggilan tidak hanya seputar hal itu menyenangkan atau tidak. Dalam pengalaman saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ada hal-hal yang harus saya lakukan dalam keadaan itu tidak menyenangkan bagi saya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, untuk menjelaskan lebih jauh kenapa kita dipanggil untuk seperti itu, melakukan hal-hal seperti itu, saya ingin menyodorkan tokoh yang kedua kepada Bapak Ibu sekalian. Tokoh yang kedua namanya Simon. Nah, sampai di sini saya yakin Bapak Ibu ya mulai, oh iya, kalau yang ini ada di Alkitab. Betul. Saya bacakan buat Bapak Ibu di Injil Matius juga ada. Injil Matius pasal 27 ayat 32 dan seterusnya. Tetapi yang menarik buat saya adalah apa yang tertulis dalam Injil Markus pasal 15 ayat 21. Injil Markus pasal 15 ayat 21. Firman Tuhan berkata begini. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu, perhatikan baik, mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi saudara, Simon dari Kirene kemungkinan datang di Yerusalem untuk dua tujuan. Yang pertama perdagangan, tetapi yang kedua yang paling memungkinkan adalah begini. Sebagai orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem, mereka senang berkumpul pada event-event tertentu termasuk Paskah. Nah, sebentar lagi kan Paskah bagi orang Yahudi, sehingga Simon yang orang Yahudi yang ada di Kirene itu datang dan kemudian ada di Yerusalem. Tetapi sebuah perjalanan yang dia rencanakan ternyata begini, diinterupsi oleh rencana Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan saya berdoa ada banyak orang hari-hari ini yang mungkin sedang menikmati senangnya dalam kehidupan, hanya mau melayani yang menyenangkan saja, hanya mau berkorban yang menyenangkan saja, hanya mau menabur pada tempat-tempat yang menyenangkan saja. Hari ini Anda mengalami interupsi rencana Anda, diinterupsi oleh rencana Tuhan, seperti yang dialami Simon orang Kirene. Simon dipaksa untuk menggantikan Yesus memikul salib ke Golgota. Itu kenapa saya berkata tadi bahwa melayani Tuhan atau panggilan ilahi bukan hanya tentang mengerjakan apa yang menyenangkan. Oh ya, bagi saya melayani menyenangkan. Dapat berkhotbah seperti Anda terpisah oleh jarak seperti ini, buat saya ini menyenangkan. Tetapi kalau isinya cuma menyenangkan, itu hedonisme namanya, bukan panggilan. Sementara panggilan ada saatnya begitu menyenangkan, tetapi ada saatnya Anda juga akan mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak dimaksudkan Tuhan untuk menghukum Anda, tetapi penderitaan yang diizinkan Tuhan
Karena Allah bermaksud memperlengkapi dan mempertajam hidupmu bagi rencananya, seperti yang terjadi dalam hidup Simon orang Kirene. Simon orang Kirene memulai perjalanan mengikut Yesus dengan terpaksa, namun melanjutkan dengan penuh pengabdian dan kebahagiaan. Dari mana saya tahu itu? Karena rupanya bahwa begini, sejak hari itu sesuatu yang berbeda terjadi dalam hidup Simon orang Kirene. Sehingga dia menjadi orang yang percaya, dan pada akhirnya anak-anaknya Alexander dan Rufus juga menjadi tokoh awal kegerakan orang percaya. Bahkan mereka sangat dikasihi dan dihormati oleh seorang Rasul Paulus. Itu tertulis dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-13. Nah, Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita dalam situasi-situasi seperti ini. Jangan lagi bertanya, kenapa saya mengalami situasi yang tidak menyenangkan? Bukankah semua yang tidak menyenangkan itu datangnya dari setan, dan yang menyenangkan itu datangnya dari Tuhan? Oh tidak Bapak Ibu, kita sedang diizinkan Tuhan untuk ada melewati fase ini, untuk membuktikan bahwa begini, entahkah itu menyenangkan bagimu, entahkah itu tidak menyenangkan bagimu, situasi ini tetap dalam kendali Allah. Allah tetap berdaulat dalam segala sesuatu. Allah tetap eksis saat ini. Bahkan dalam hal ini, saat kita sedang berkumpul dan berdoa, saat kita sedang menyembah Tuhan, Allah ada dan menyatakan kuasanya. Kita memang sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi situasi yang tidak menyenangkan ini tidak membuktikan bahwa Allah telah meninggalkan kita. Izinkan saya berkata bahwa begini, kehidupan kekristenan isinya penuh dengan sukacita, katakan amin. Kehidupan kekristenan isinya penuh dengan pengharapan. Ada kalanya kita tertawa dan begitu bahagia. Tetapi ada saatnya kita melewati seperti yang dikatakan pemazmur, lembah kekelaman. Namun kita tidak kehilangan tuntunan. Gada dan tongkatnya Tuhan tetap memandu kita di depan. Doa saya buat GBI Family Blessing dalam situasi yang seperti ini, tetap pererat kesatuan hati. Memang membangun kesatuan hati tidak mudah. Ada kalanya kita bisa dilukai oleh orang-orang yang ada dalam pelayanan. Tetapi ketika engkau memilih sedikit saja, sebentar saja, dirugikan karena mengampuni, hasil selanjutnya adalah sukacita. Amin. Kita sedang berkembang menjadi orang seperti apa? Itu judul perenungan kita malam hari ini. Apakah kita sedang berkembang menjadi orang-orang seperti Aristipus yang hanya mengejar kesenangan, yang hanya membaktikan diri kepada apa yang menyenangkan bagi dia? Bahkan kalau Bapak Ibu baca tulisan-tulisan tentang Aristipus, nanti Anda bisa cari di Google saudara ya, itu begitu mudah diakses. Ya, orang ini bahkan mengajarkan bahwa begini, ketika Sokrates berkata bahwa kebenaran itu terletak pada apa yang baik, jadi apa yang menurut dunia baik, Aristipus mengembangkannya lebih jauh. Bagi dia bahwa kebenaran itu terletak pada apa yang sangat menyenangkan. Jadi kenapa kita bergumul dengan orang-orang yang tidak mau bertobat? Karena apa? Loh, Pak, apa urusan gereja untuk campuri kehidupan pribadi saya? Kalau saya mau berdosa, emang kenapa? Itu menyenangkan. Bahkan ada gelombang di Eropa dan di Amerika yang dipelopori oleh salah seorang artis Hollywood. Dia bahkan mengkritisi gereja karena menekankan pernikahan sebelum melakukan hubungan seks. Ini berbahaya, saudara. Artis Hollywood itu berkata bahwa pernikahan lebih banyak menghasilkan penderitaan. Karena memang ya dia melihat data di Amerika dan Eropa, ada begitu banyak kekerasan dalam rumah tangga, ada begitu banyak perceraian dan meninggalkan luka yang begitu luar biasa, ada begitu banyak anak yang tidak pernah melihat ayahnya karena sejak ibunya hamil karena seks pranikah, ayahnya pergi, ya kan. Nah, sehingga artis ini berkata bahwa pernikahan itu adalah sebuah belenggu, ya kan. Ngapain sih ada pernikahan?
Toh bahwa begini, manusia dapat memilih untuk melakukan segala sesuatu asal itu menyenangkan bagi dia. Waduh, ini mengerikan saudara. Tetapi tiba-tiba Alkitab datang kepada kita. Firman Allah datang kepada kita. Bahwa kita kalau mau merdeka dari budak dosa, kita harus menjadi hamba kebenaran. Saat ini, izinkan saya sebagai hamba Tuhan memanggil kita gereja Tuhan zaman ini. Segala hal-hal duniawi yang sekian lama mengikat kita, yang sekian lama memperbudak kita, kesenangan-kesenangan yang berujung kepada kebinasaan, ataupun mungkin tidak berujung kepada kebinasaan, tetapi kepada kehampaan hidup. Mari kita lucuti saat ini, dan kita kembali bergairah, kita kembali bersemangat untuk menjadi seperti yang Kristus inginkan. Menjadi pribadi seperti yang Kristus dambakan. Dan doa saya buat kita semua, tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi komitmen kita ini. Karena mulai saat ini, sejak kita mendengarkan kebenaran, segala sesuatu yang menghalangi pribadi kita bertumbuh ke arah Kristus, kita tanggalkan. Dan segala sesuatu yang menolong kita, membantu kita bertumbuh semakin serupa seperti Kristus, kita kenakan. Itu semua menjadi komitmen kita mulai saat ini. Doa saya menyertai seluruh umat Tuhan. Mulai dari Pak Gembala dan keluarga, seluruh pengerja, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Secara khusus Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Family Blessing. Semuanya bergairah untuk membangun kualitas hidup semakin serupa seperti Kristus. Dan sebagai ayat yang penutup, izinkan saya membaca kepada Anda Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika engkau mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, kamu harus memikul salibmu setiap hari dan mengikut aku. Dan doa saya, ayat ini tidak berakhir menjadi bacaan, tetapi ayat ini berakhir menjadi perenungan, dan perenungan menjadi tindakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya.